Saudara, 3 pekan sudah sidang pembunuhan berencana serta perintangan penyidikan Yosua digelar dan memunculkan sejumlah fakta persidangan. 2 asisten rumah tangga Verdi Sambo pun terancam jadi tersangka setelah memberikan kesaksian berbelit. Sementara itu, relasi kekuasaan Verdi Sambo di sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dinilai masih terasa kuat. Saudara Majelis Hakim, karena kami melihat dan melihat saksi ini sudah berbelit-belit dan berbohong, supaya kiranya Majelis Hakim mengeluarkan penetapan untuk menjadikan saksi ini jadi tersangka kalau diinikan. Dicatat oleh Panitra mohon izin. Jaksa penuntut umum dan hakim tak bisa menahan geram. Dalam persidangan perintangan penyidikan pembunuhan Yosua Kamis kemarin, asisten rumah tangga Verdi Sambo bernama Dirianto alias Kodir yang jadi penyebabnya. Seperti saat hakim mencecar Kodir soal CCTV krusial di rumah dinas Sambo yang disebutnya rusak saat dicek pada 15 Juni 2022. Waktu ngasih BAP juga dari sumpah. Tadi saya lihat atas pertanyaan jaksa, lancar banget saudara ngejawab. Kayak menghafal. Siap, saya ngabak. Ya? Jangan bohong lah, jangan ketawa-ketawa. Saya ngabak, Pak. Terlalu lancar, cepat ngomong gitu loh. Soalnya Anda udah tahu menghafal itu gitu maksudnya. Ya? Siap. Pikirkan dulu, jangan nanti salah kejebak loh. Oh, pas tanggal 15 itu kamu tahu kalau itu rusak. Padahal sudah dari tahun 2010. Pas saya bersih-bersih rumah, Pak. Hah? Pas saya bersih-bersih rumah, sekalian saya cek, Pak. Pas bersih-bersih ruang. Tadi pertanyaan itu jawabannya tidak begitu. Karena kamu melapor kepada Joshua. Iya, Pak. Nah, iya yang mana? Pas bersih-bersih atau pas melapor? Pas. Ada lagi tadi kamu bilang ada chattingnya. Siap. Iya. Ada 3 jawabanmu itu. Yang mana yang benar dari 3 tadi? Jadi pas saya bersih-bersih, sekalian saya cek CCTV. Setelah itu saya melaporkan ke almarhum, Pak. Sebelum Kodir, asisten rumah tangga Sambo di rumah Jalan Saguling, Susi, juga dituding berbohong saat bersaksi dalam sidang terdakwa Richard Eliezer 31 Oktober lalu. Bahkan hakim sempat mengeluarkan ancaman pidana. Ya saya tidak tahu, tapi saya disuruh Om Kuat untuk melihat ke atas. Ini saudara, saya ingatkan ya, majelis sudah mengingatkan tadi ya. Saudara kalau memberikan keterangan tidak benar ada ancaman pidana loh. Ini belum saya cross check dengan BAP sebelum saudara ya nanti. Termasuk dengan BAP saksi-saksi yang lain. Kalau diizinkan sama majelis saya akan konfrontir dengan BAP saksi yang lain ini hari ini. Ada seperti yang mengajari saudara. Nanti udah biarin aja dulu. Oke. Nanti pada saat dia berubah, baru kita tetapkan tersangka. Baik. Entah benar atau tidak, relasi kekuasaan Verdi Sambo di ruang sidang dinilai masih terasa. Pipi Yosua bercerita soal beda perlakuan saat persidangan Verdi Sambo Putri Chandrawati dengan terdakwa lain seperti Eliezer dan Ricky Rizal. Ada rasa was-was kala bersaksi untuk terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Secara rasa was-was itu ada ya, bagaimana mereka masih mempunyai relasi kekuasaan yang kami lihat. Sedangkan kita masuk ke persidangan aja ada perbedaan antara kita kesaksian dengan si Richard, kesaksian dengan si PC dan si Sambo, ada perbedaan waktu kita masuk ke ruang persidangan. Apa bedanya? Perbedaannya waktu kita masuk di kesaksian si Eliezer ya, tas kita nggak diperiksa gitu ya. Apa yang kita bawa nggak dimasukkan ke apa namanya itu ya, yang ada untuk pendeteksi metal detektor. Iya. Tapi setelah waktu masuk di persidangan si PC dan si Putri, si Sambo itu diperiksa semua, dan HP kita tidak boleh kita bawa ke ruangan persidangan. Sebelumnya boleh kita bawa, dan setelah si Kuat Maruf dengan si RR itu bisa kita bawa atas kita ke dalam ruang persidangan. Di situ kan masih nampak relasi kekuasaan itu. Meski belum terbukti, harapan keluarga kini bertumpu pada penegak hukum agar keputusan yang diberikan berkeadilan bagi semua pihak tanpa ada pengaruh dari siapapun, terlebih dari terdakwa. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta.